Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Dr. Haji Nurholis SAG MAG. Assalamualaikum Ustaz. Sehat nih Ustaz, kabarnya Ustaz? Nggak apa-apa, sehat Allah. Iya, Bapak Ibu jamaah kajian rutin pada Maghrib yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga malam hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah, dan pada malam hari ini kita akan membahas ayat yang ke-217. Ini berkenaan dengan larangan berperang di bulan haram. Baik Bapak Ibu, mari kita awali kajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mari kita simak dan perhatikan penjelasan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-217 oleh Al-Ustadz Dr. Haji Nurholis SAG MAG. Kepada Ustadz Nurholis kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya lah kita bersama-sama masih hidup hingga pada hari ini, dan masih Allah berikan kesehatan, kesempatan, juga tetapnya iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik, dan mudah-mudahan aktivitas baik yang kita laksanakan pada saat ini Allah catat sebagai amal ibadah kita kepadanya. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita masih diakui sebagai umat beliau, yang maknanya kita akan bisa bersama-sama beliau kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 217 ya, dan ini juga perlu kita syukuri juga, setelah sekian lama perjalanan kita sudah sampai di 217. Dan sebagaimana biasa kita akan baca terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kita akan terjemahkan ayat ini. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anis syahril haram, tentang bulan haram, yang padanya qitalin fih, berperang di dalamnya. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, qitalun fihi, berperang di dalam bulan haram itu kabirun, besar atau dosa besar. Wasaddun, dan menghalangi an sabilillah, dari jalan Allah, wa kufrun, dan kafir bihi, kepada Allah, wal masjidil haram, dan masjidil haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduknya, minhu, daripada masjidil haram itu, akbaru, lebih besar dosanya, indallahi, di sisi Allah. Wal fitnatu, dan berbuat fitnah, akbaru, lebih besar dosanya, minal qatl, daripada pembunuhan. Wala yazaluna, dan tidak mereka berhenti, yuqatilunakum, mereka memerangi kamu, hatta, sampai, yaruddukum, mereka mengembalikan kamu, andinikum, dari agamamu, in istata'u, seandainya mereka sanggup. Wa may yartadid minkum, dan barang siapa yartadid, dia murtad, minkum, di antara kalian, andinihi, dari agama Allahum, amal mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika, dan mereka itu, ashabun nar, penghuni neraka, hum, mereka, fiha, di dalam neraka itu, khaliduna, mereka kekal. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sebelum kita jelaskan kandungannya, jadi memang ayat ini diturunkan oleh Allah terkait dengan sebuah peristiwa, gitu ya. Ada satu peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini adalah kasus Abdullah bin Jahash. Ya, kasus Abdullah bin Jahash yang membawa surat dari Rasulullah. Nah, oleh Rasulullah, beliau dipesan agar tidak membuka surat itu sebelum menempuh waktu perjalanan 2 hari. Nah, tetapi Abdullah bin Jahash tadi membuka surat tadi dan membacakannya bahkan di depan sahabat-sahabatnya. Nah, setelah tahu isi surat itu, beliau ini tidak memaksakan kepada salah seorang sahabatnya untuk terus melanjutkan perjalanan. Surat itu kan berbunyi, berjalanlah bersama beberapa orang yang mengikutimu sampai ke Nakhlah. Nakhlah itu tempat yang terletak di antara Najd dan Taif. Amatilah kafilah Quraisy dan kabarkan
kami tentang mereka. Jadi mereka ini rupanya oleh Rasulullah diutus sebagaimana bunyi surat tadi adalah untuk menjadi pasukan khusus. Pasukan untuk memata-matai pergerakan orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena kafir Quraisy ini sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti akhirnya pindah ke Madinah, tetap mereka selalu saja berusaha untuk memerangi umat Islam. Ya. Nah, di surat tersebut ini menyebut secara jelas tidak ada perintah memang untuk berperang, gitu ya. Hanya sebagai pasukan khusus untuk memata-matai saja. Nah, sehingga apapun nanti yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy hendaklah disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya itu saja sebenarnya. Tetapi yang terjadi setelah membaca surat Rasulullah itu, dua orang pengikut Abdullah bin Jas ini memisahkan diri karena untuk mencari gembalaannya yang hilang dan kemudian ditawan oleh Quraisy. Nah, dua orang itu namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utsbah bin Ghazwan. Nah, pasukan Abdullah bin Jahaz kemudian tiba di Nakhlah. Nah, di sana mereka melihat ada kafilah Quraisy berlalu membawa barang dagangan dan waktu itu dipimpin oleh Amr bin Al-Hadrami. Nah, peristiwa ini terjadi di bulan Rajab. Nah, ketika masa hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah dulu, orang-orang Quraisy ini juga sempat menahan harta dan barang-barang bawaan milik orang Muslim yang hendak hijrah ke ke Madinah gitu. Nah, di antara mereka yang hartanya ditahan itu adalah harta yang dibawa oleh pasukan Abdullah bin Jahaz itu. Nah, melihat ini ada kesempatan gitu ya, mereka akhirnya membicarakan apa yang hendak mereka lakukan kepada orang-orang Quraisy ini gitu. Nah, mereka bingung karena jika membiarkan kafilah Quraisy itu berlalu pada malam itu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk merebut harta orang Quraisy sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan dahulu. Gitu. Nah, tapi jika mereka memerangi, mereka akan melakukan perang di bulan suci, karena itu bulan Rajab. Walaupun ada di antara mereka waktu itu yang tidak paham betul apakah ini sudah masuk bulan Rajab atau tidak. Tapi yang jelas itu malam bulan Rajab gitu. Di penghujung Jumadal akhir. Nah, dorongan kuat dari pasukan khusus ini ternyata lebih kuat mereka untuk melakukan perang dan perampasan harta tadi itu. Nah, sehingga mereka ini berhasil membunuh Amr al-Hadrami, pimpinan kafilah tadi itu, menawan dua orang musyrik dan merebut harta rampasan. Nah, ketika kembali ke Madinah dan menyerahkan 1/5 rampasan perang kepada Rasulullah sebagaimana biasa, maka Rasulullah menolaknya dan Rasulullah mengatakan, aku tidak memerintahkan kalian untuk perang di bulan suci. Nah, orang-orang Madinah pun akhirnya juga tidak menyambut baik atas apa yang dilakukan oleh pasukan Abdullah bin Jahaz ini. Nah, tetapi kemudian memang akhirnya apa yang dilakukan Abdullah bin Jahaz ini menimbulkan satu pertanyaan besar di kalangan para sahabat maupun juga lebih-lebih di kalangan orang-orang musyrik Makkah itu. Nah, kemudian mereka ini bertanya, yas'alunaka anis syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang berperang di bulan haram. Nah, bulan haram ini kan ada 4 bulan ya, 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Nah, dan ini masuk di bulan Rajab dan berperang menghormati bulan haram itu memang sudah menjadi tradisi sejak turun temurun dari dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kok terjadi peristiwa seperti ini gitu ya. Maka
Mereka bertanya, boleh enggak sebenarnya berperang di bulan haram itu? Nah, tentu bagi umat Islam, ini mereka bertanya serius kepada Rasulullah. Tetapi bagi orang-orang musyrik Makkah, ini sebuah pertanyaan yang sekaligus menuntut kepada Rasulullah. Rasulullah paham bahwa ini nggak boleh perang. Tapi kenapa mereka melakukan hal tersebut kepada orang-orang musyrik Makkah? Maka kul katakan wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kita fihi kabir. Berperang di bulan haram itu dosanya besar, gitu ya. Itu katakan kepada orang-orang musyrik juga. Kepada orang-orang musyrik Makkah itu, berperang di bulan haram itu dosa besar. Memang iya, gitu ya. Dan ini sudah dipahami sebenarnya oleh umat Islam akhirnya, bahwa berperang di bulan haram itu merupakan dosa besar, walaupun nanti memang beberapa kali di bulan haram orang-orang musyrik itu juga melakukan hal yang sama kepada umat Islam sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya gitu. Wasaddun an sabilillah, gitu ya. Dan menghalangi dari jalan Allah, wa kufrun, dan kekufuran terhadap Allah itu, wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduk Masjidil Haram keluar dari Masjidil Haram itu, akbaru indallah, itu bahkan juga lebih besar menurut Allah, gitu ya. Wal fitnatu, dan fitnah, akbaru minal qatl, lebih besar daripada pembunuhan. Nah, coba kita urut bersama-sama. Memang berperang di bulan haram itu dosa besar. Itu sepakat gitu. Dan itu disampaikan oleh Allah. Dan Rasulullah juga menyadari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, apapun alasannya. Gitu. Tetapi Rasulullah juga melalui ayat ini mengingatkan kepada orang-orang musyrik, kekufuran, ya, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengeluarkan penduduknya, mengusir penduduknya dari Masjidil Haram, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Makkah terhadap Rasulullah dan para sahabat waktu itu masih lebih besar dosanya menurut Allah ketimbang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz itu. Ya. Memang yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz tidak bisa dibenarkan karena memang melakukan peperangan di bulan haram. Boleh berperang di bulan haram kalau memang umat Islam dipicu untuk melakukan perang itu, mempertahankan diri, itu boleh memang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz ini memang sebuah kesalahan. Karena Abdullah bin Jahaz tidak dalam kondisi dia diserang. Tetapi bahkan Abdullah bin Jahaz itu menyerang orang atau membunuh orang pada bulan haram. Lepas apakah Abdullah bin Jahaz itu menyadari itu sudah masuk bulan haram, bulan Rajab, atau dia masih beranggapan itu masih Jumadal Akhir. Tetapi apapun itu, seandainya mengetahui Abdullah bin Jahaz itu bahwa itu bulan Rajab, malam bulan Rajab, dan sudah masuk bulan Rajab dan maknanya di bulan haram, maknanya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz ini sesuatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Tetapi kata Rasulullah melalui firman ini menjelaskan kepada orang-orang musyrik Makkah, apa yang telah mereka lakukan kepada umat Islam itu jauh lebih besar dosanya. Karena mereka menghalangi umat Islam untuk menegakkan agama Allah ketika mereka ada di Makkah, gitu ya. Kemudian mereka kufur terhadap Allah, kemudian mereka bahkan mengintimidasi, mengusir umat Islam waktu itu, padahal mereka adalah penduduk kota Makkah, tetapi mereka keluarkan dari kota Makkah, mereka usir, seakan-akan mereka diusir untuk diminta pindah dari kampung halamannya. Itu menurut Allah jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Sementara ya
ini fitnah maknanya bukan seperti dalam bahasa Indonesia ya. Fitnah itu adalah membicarakan orang lain yang pembicaraan ini bukan yang sebenarnya gitu ya. Bukan. Fitnah ini adalah cobaan atau ancaman, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Makkah itu lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Jadi orang-orang musyrik Makkah ini telah melakukan sesuatu yang di luar nalar kemanusiaan waktu itu. Misalkan saja apa yang mereka lakukan kepada Ammar bin Yasir, gitu ya, di mana tubuhnya ditimpuk dengan besi yang telah dibakar, gitu ya. Ammar bin Yasir, gitu ya. Kemudian Bilal bin Rabah, gitu ya, yang mereka siksa, gitu ya. Ini budak dari Muawiyah, gitu ya. Mereka siksa sedemikian rupa, tidak diberi makan berhari-hari, kemudian ditelentangkan di padang pasir yang begitu panas, bahkan punggungnya ditindih dengan batu yang begitu panas. Itu fitnah yang telah mereka lakukan kepada umat Islam, dan itu lebih besar dosanya ketimbang pembunuhan. Ya, pembunuhan yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz tadi itu. Nah, jadi memang tidak diperkenankan berperang di bulan haram, tetapi penindasan-penindasan yang telah mereka lakukan itu jauh lebih besar sebenarnya dosanya ketimbang berperang di bulan haram. Karena kadang-kadang berperang di bulan haram itu, kalau ada alasan diserang pun masih dibolehkan untuk melayani peperangan di bulan haram. Tetapi penindasan dalam konteks apapun itu tidak diperkenankan. Ya, itu adalah sebuah dosa yang besar. Jadi makna wal fitnatu akbaru minal qatl di ayat lain, wal fitnatu asyaddu minal qatl, gitu ya. Lebih berat dosanya ketimbang pembunuhan, gitu ya. Tapi ini seringkali disalahpahami juga dalam terjemahan, fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Yang dimaksud fitnah itu adalah tadi orang misalkan saja difitnah, tidak melakukan sesuatu dikatakan melakukan sesuatu supaya dia dibenci oleh orang, itu fitnah. Itu bahasa kita tapi. Ya, tapi yang dimaksud fitnah dalam awal fitnah itu asyaddu atau akbaru minal qatl, di ayat lain wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan dosanya, itu bukan makna fitnah dalam pengertian bahasa kita. Fitnah itu penyiksaan, penindasan yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik Makkah terhadap umat Islam, itu memang lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan dibunuh orang langsung mati. Tapi apa yang mereka lakukan tidak membunuhnya secara seketika, tapi mereka melakukan penyiksaan. Nah, itu memang lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, mungkin dalam konteks kita saat ini gitu ya, fitnah itu ya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa, siapapun dia, bahwa kuasa secara politik maupun kuasa secara ekonomi, yang karena kekuasaan itu kemudian menyulitkan kehidupan dari masyarakat pada umumnya, ya itu bisa disebut dengan al-fitnah itu. Nah, fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan langsung dibunuh, itu tidak ada soal gitu ya, sudah selesai urusan, tinggal dia urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi yang dibunuh. Tetapi kalau dengan kekuasaannya, apapun bentuk kekuasaannya, kemudian dengan kekuasaan tersebut, kekuasaannya digunakan untuk menimbulkan penderitaan terhadap masyarakat, maka ini jauh lebih besar dosanya ketimbang pembunuhan, gitu ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Rasulullah, sebagaimana diinformasikan oleh Al-Quran ini,
mereka tidak berhenti secara terus-menerus melakukan peperangan untuk memerangi umat Islam, yuqatilunakum, memerangi kalian, wahai orang-orang yang beriman. Apa tujuan mereka? Agar mereka ini kembali kepada agama sebelumnya, gitu ya, keluar dari agama Islam, sehingga mereka kembali kepada agama sebelumnya. Itu jika mereka lakukan itu dan mereka mampu untuk melakukan. Dan itu yang dilakukan terus. Penyiksaan-penyiksaan terhadap umat Islam sebenarnya agar umat Islam keluar dari agamanya, kembali kepada agama sebelumnya. Nah, tetapi semacam Bilal bin Rabah, kemudian siapa Ammar bin Yasir tadi yang kita sebut, contoh-contoh yang banyak dipaparkan dalam sejarah, mereka sekalipun dilakukan penyiksaan yang luar biasa, berkali-kali, kalau kamu kembali kepada agama, kamu tinggalkan agama Islam, kembali kepada agama sebelumnya, maka penyiksaan ini akan kami akhiri. Tapi mereka ini memiliki satu keyakinan yang luar biasa, bahwa penyiksaan terhadap diri mereka itu mereka bisa tanggung. Yang jelas mereka tidak akan lepaskan karena penyiksaan itu agama yang sudah dipeluknya, yaitu agama Islam. Nah, ini luar biasa gitu ya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak orang, bahkan sampai hari ini, mungkin bentuknya saja yang berbeda. Itu jangan sampai apapun bentuk upayanya, kita sampai keluar atau tidak lagi mampu memegang agama kita sehingga kita kembali kepada kekufuran. Dan kalau itu terjadi, kata Allah ini, dalam firman Allah ini, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa mereka yang keluar dari agamanya, yaitu agama Islam, kemudian ketika mereka keluar ini fayamut, kemudian mereka ini mati dalam keadaan keluar dari agama Islam, wa huwa kafir, maka orang ini telah kafir. Nah, faulaika, maka bagi orang-orang kafir itu habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya ketika mereka masih dalam kondisi muslim, itu maka akan sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mereka ini akan menjadi penghuni neraka. Dan jangan disangka bahwa menghuni neraka itu cuma sebentar, kata Allah itu. Karena mungkin ada dugaan, enggak apa-apa nanti saya masuk neraka paling cuma sebentar juga. Enggak. Hum fiha khalidun, tapi mereka akan kekal di dalam neraka itu dalam waktu yang begitu lama. Nah, ini pelajaran yang berharga buat kita. Itu yang pertama, tentu di dalam Islam itu ada bulan-bulan yang dihormati memang, di mana bulan-bulan ini memang bulan-bulan untuk mengistirahatkan diri gitu ya, waktu itu ya, dari sebuah peperangan, sehingga mereka bisa berkonsentrasi untuk menata kehidupan mereka selama 4 bulan, karena perang ini sudah menjadi kebiasaan waktu itu gitu ya. Tapi kita kalau sekarang ya tidak terjadilah buat kita ini ya. Tetapi yang menarik pelajaran buat kita adalah penindasan itu jauh lebih besar dosanya ketimbang berperang di bulan haram. Penindasan itu besar karena memang di dalam agama Islam itu yang diajarkan adalah keadilan, bukan penindasan. Keadilan dalam semua aspeknya. Nah, umat Islam dituntut untuk berbuat adil, ya, dituntut untuk berbuat adil, bukan untuk melakukan penindasan, karena penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah, memang ini tidak mudah tentu bagi siapa saja yang memiliki kuasa biasanya untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, kadang tidak segan-segan melakukan penindasan yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat secara luas. Dan hal tersebut tentu bertentangan dengan nilai-nilai di dalam Al-Quran. Nah, apalagi sampai menghalangi
kemerdekaan orang di dalam menjalankan agamanya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Makkah yang mereka terus-menerus mengintimidasi, bahkan menyiksa orang-orang yang telah memiliki keyakinan baru untuk kehidupan mereka, kebahagiaan mereka, tetapi mereka menginginkan agar mereka meninggalkan keyakinannya itu kembali ke keyakinan lama. Nah, dan ini tentu sesuatu yang dilarang di dalam agama, gitu. Dilarang dalam agama Islam. Bahkan mungkin juga semua agama, saya pikir. Nah, ya kita nanti bisa mengkaca dalam fenomena-fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Yang jelas, mari bersama-sama kita umat Islam ini amalkan nilai-nilai ajaran agama. Nilai-nilai ajaran agama yang luhur, berupa keadilan, yang menghindari dari penindasan, intimidasi, menghindari membuat orang itu menjadi sulit, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apapun nanti bentuk intimidasinya dalam kehidupan kita bersama-sama ini, maka bagi kita yang sudah dianugerahi iman oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari bersama-sama kita jaga dengan baik, jangan sampai penindasan, ketidakadilan dan lain sebagainya kemudian menjadikan kita putus asa, melepaskan agama kita, maka kita akan, dan pada saat itu kita mati, maka kita akan mati dalam kekafiran, dan sia-sialah seluruh amal kebaikan yang kita lakukan, karena kita semua akan kembali kepada Allah, dan jelas kembali kita bukan ke surga nanti, tapi kembali ke neraka, dan tidak dalam tempo waktu yang singkat, tapi itu dalam tempo waktu yang sangat lama. Hum fiha khalidun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nurholis yang telah menjelaskan ayat ke-217. Baik, langsung saja Ustadz, ini ada satu pertanyaan untuk mempersingkat waktu karena sebentar lagi Isya. Kami bacakan ayat 217 surat Al-Baqarah, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang di bulan itu adalah dosa besar, tapi menghalangi manusia dari jalan Allah. Kafir kepada Allah, menghalangi orang-orang mukmin dari memasuki Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya adalah lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Pertanyaannya, apakah makna ayat ini adalah bahwa 4 bulan, yaitu bulan-bulan haram, ini juga diambil dari tahun ketika orang-orang Arab tidak berperang? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, jadi memang tradisi berperang, menghentikan peperangan di bulan haram itu memang sudah terjadi itu sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sejak turun-temurun. Artinya 4 bulan haram itu sudah dikenal oleh masyarakat secara luas sebenarnya. Nah, makanya mereka bertanya kepada Rasulullah atas tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz. Nah, Abdullah bin Jahaz ini kan melakukan pembunuhan waktu itu, merampas harta milik saudagar Amr al-Hadrami tadi itu kan di bulan haram gitu. Dan ini bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Maka mereka bertanya, apakah dibolehkan berperang di bulan haram itu, gitu ya. Nah, tentu bagi umat Islam ini untuk mempertanyakan karena ingin tahu, ya, betul-betul ingin tahu mereka. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz ini dibenarkan enggak, gitu ya. Tetapi bagi orang-orang musyrik waktu itu bertanya kepada Nabi Muhammad lah untuk meminta pertanggungjawaban sebenarnya kepada Nabi Muhammad atas perilaku dari Abdullah bin Jahaz itu. Karena memang berperang di bulan haram sudah mereka ketahui bahwa itu tidak boleh. Walaupun beberapa kasus mereka juga melakukannya terhadap umat Islam, gitu ya.
melakukannya terhadap Muslim. Kebetulan ini yang terjadi adalah umat Islam yang melakukannya kepada orang-orang musyrik Makkah, sehingga mereka meminta pertanggungjawaban Rasulullah. Yas'alunaka, itu maknanya mereka bertanya, bukan bertanya layaknya orang Islam yang mempertanyakan jangan-jangan sudah dibolehkan sekarang perang di bulan haram gitu ya. Maka Abdullah bin Jahas melakukannya gitu, sehingga mereka umat Islam bertanya kepada Rasulullah. Tapi orang-orang musyrik Makkah itu pertanyaan tadi itu bukan untuk bertanya, tetapi mereka itu sebenarnya untuk meminta pertanggungjawaban. Maka itulah kemudian Rasulullah memberikan jawaban atas informasi yang diberikan oleh Allah kepada beliau, firman-Nya ini, maka katakan bahwa memang betul berperang di bulan haram 4 bulan itu adalah dosa besar. Nah, tetapi lebih besar lagi karena mereka meminta pertanggungjawaban persoalannya kan. Lebih besar lagi dosa yang telah mereka lakukan kepada umat Islam sebenarnya, yaitu menghalang-halangi orang dari jalan Allah, mengusir mereka dari kampung halamannya, melarang mereka untuk melakukan ibadah haji di bulan haram waktu itu kan begitu itu. Itu lebih besar sebenarnya dosa itu. Bahkan penyiksaan yang telah mereka lakukan kepada umat Islam itu lebih besar lagi dosa daripada pembunuhan itu. Nah, itulah maknanya. Jadi memang bulan haram ini sudah bulan yang diketahui oleh mereka sebagai bulan-bulan yang harus dihormati. Nah, jadi bulan Rajab itu bulan haram menurut Bani Mudhar gitu ya. Maka Rasulullah menyebutkannya bulan Rajab menurut Bani Mudhar. Karena bani yang lain rupanya haram itu bulan Ramadan bagi yang lain gitu. Tapi bulan haram itu adalah bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini yang diyakini oleh Bani Mudhar bahwa bulan yang kita harus istirahat untuk tidak melakukan peperangan. Jadi memang ini sudah dikenal oleh masyarakat Makkah karena tradisi tidak berperang di bulan Muharram itu, di bulan haram itu 4 bulan tadi ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun temurun gitu ya. Mungkin itu, Mas. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bapak Ibu jamaah kajian rutin pada maghrib yang dirahmati oleh Allah, karena waktu sudah menjelang Isya, mungkin kajian kita cukupkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Kholis yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang tadi beliau sampaikan kepada kita semua. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, semoga Ustaz Kholis senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah agar terus memberikan atau menebar ilmunya untuk kita semua. Selaku moderator, mohon maaf banyak kekurangan. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian di pekan yang akan datang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.